Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, mata kuliah rekayasa perangkat lunak, kita akan bahas mengenai analisis kebutuhan sistem. Hasil dokumentasi dari tahap analisis kelemahan sistem ini bisa digunakan untuk rekomendasi fungsionalitas apa saja yang bisa dilakukan sistem baru. Fungsionalitas ini sebenarnya mencerminkan kebutuhan sistem. Tujuan dari fase analisis adalah memahami dengan sebenar-benarnya kebutuhan dari sistem baru dan mengembangkan sebuah sistem yang mewadahi kebutuhan tersebut atau memutuskan bahwa sebenarnya pengembangan sistem baru tidak dibutuhkan. Kemudian penentuan kebutuhan sistem ini merupakan langkah yang krusial dalam sistem development life cycle. Sistem requirement atau kebutuhan sistem ini bisa diartikan sebagai pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh sistem atau pernyataan tentang karakteristik yang harus dimiliki oleh sistem. Untuk mempermudah analisis sistem dalam menentukan kebutuhan secara lengkap, kebutuhan sistem dibagi menjadi dua jenis, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional adalah jenis kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Kebutuhan fungsional juga berisi informasi-informasi apa saja yang harus ada dan dihasilkan oleh sistem. Berikutnya adalah kebutuhan non-fungsional. Ini adalah tipe kebutuhan yang berisi properti pelaku yang dimiliki oleh sistem. Kebutuhan ini biasanya dibagi menjadi 4, yaitu operasional, kinerja, keamanan, dan informasi. Operasional ini berkaitan dengan bagaimana sistem baru beroperasi, misalnya apa sistem operasinya, softwarenya, hardwarenya, dan sebagainya. Kemudian kinerja ini berkaitan dengan seberapa bagus kinerja software baru dalam mengolah data, menampilkan informasi, dan menangani keseluruhan proses bisnis serta efisiensi. Berikutnya adalah keamanan. Ini berkaitan dengan misalnya password dan hardware untuk pengamanan sistem. Berikutnya untuk aspek informasi, ini berkaitan dengan bagaimana sistem memberikan informasi kepada pengguna. Nah, kita akan langsung saja mulai dengan contoh studi kasusnya. Misalnya dalam sebuah studi case, pegawai perpustakaan STIMIK Multikom ini telah lama mengeluhkan beban kerja yang sangat berat, jumlah buku yang sangat banyak di perpustakaan, memerlukan pengkatalogan yang memudahkan pencarian maupun penghitungan koleksi. Mahasiswa juga mengeluhkan karena lamanya antrian ketika akan meminjam ataupun mengembalikan buku. Di akhir semester, laporan tahunan menyatakan jumlah buku yang hilang cukup besar dan penyebab hilangnya buku ini tidak diketahui dengan pasti apakah diambil dari perpustakaan tanpa izin atau belum dikembalikan oleh mahasiswa yang meminjam. Nah, kita akan membuat analisis kebutuhan fungsionalnya. Nah, berdasarkan kasus dan permasalahan tadi, di sebuah perpustakaan STIMIK Multikom, kita bisa membuat analisisnya menjadi 5 kebutuhan fungsional. Di antaranya, sistem harus dapat melakukan entry buku yang berhubungan dengan pendataan buku. Yang kedua, sistem harus dapat melakukan pendataan anggota. Yang ketiga, sistem harus dapat melakukan transaksi peminjaman. Yang keempat, sistem harus dapat melakukan transaksi pengembalian. Yang kelima, sistem harus bisa melakukan pelaporan keuangan secara otomatis. Nah, dari 5 analisis kebutuhan fungsional yang kita sudah buat tadi, kita detailkan per bagian. Yang pertama adalah poin sistem harus bisa melakukan entry buku yang berhubungan dengan pendataan buku. Nah, ini berarti kita pikirkan atau analisis dari sisi admin, berarti apa saja yang bisa dilakukan oleh sistem. Misalnya, kita bisa menyimpulkan bahwa dari sisi admin, sistem dapat menambahkan berbagai jenis buku beserta dengan kode buku, kategori buku, judul buku, penerbit, pengarang, jumlah halaman buku, dan lain sebagainya. Kemudian, sistem dapat menambahkan koleksi buku baru yang akan dikeluarkan. Kemudian yang ketiga, sistem dapat menghitung berapa jumlah koleksi buku yang ada secara keseluruhan.
Berikutnya, sistem bisa menampilkan berapa jenis atau kategori koleksi buku yang ada beserta jumlahnya. Kemudian, sistem dapat menampilkan jenis buku berdasarkan kategori tertentu beserta jumlah bukunya. Dan sistem dapat mengelompokkan buku berdasarkan pengarang dan judul buku apa saja yang ada di perpustakaan. Berikutnya, dari sisi user, sistem bisa mencari koleksi buku berdasarkan pengarang, penerbit, judul, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke poin kedua, analisis kebutuhan fungsional, yaitu sistem yang harus bisa melakukan pendataan anggota. Berarti dari sisi operator, sistem bisa menambahkan anggota baru dengan memasukkan kode anggota, nama, alamat, dan nomor telepon. Kemudian sistem dapat menampilkan biaya pendaftaran anggota yang harus dibayarkan. Kemudian sistem dapat mencetak kartu anggota baru dan sistem dapat menampilkan dan menghitung berapa jumlah anggota yang ada secara keseluruhan. Selanjutnya untuk admin, sistem ini bisa menampilkan data peningkatan atau penurunan anggota baru setiap tahunnya. Berikutnya untuk poin ketiga, analisis kebutuhan fungsional, yaitu sistem harus dapat melakukan transaksi peminjaman. Dari sisi operator, berarti sistem bisa mencatat semua transaksi peminjaman. Sistem dapat memasukkan data-data dari anggota, baik nama, alamat, nomor telepon, dan lainnya. Sistem juga bisa memasukkan jumlah buku yang dipinjam. Sistem bisa memasukkan judul buku, nama pengarang, dan nama penerbit. Sistem juga bisa menampilkan tanggal kembali buku yang dipinjam. Kemudian sistem dapat mengetahui apakah anggota sudah mengembalikan buku yang dipinjam. Kemudian sistem dapat menampilkan anggota yang paling sering meminjam. Berikutnya untuk poin keempat, analisis kebutuhan fungsional, yaitu sistem harus dapat melakukan transaksi pengembalian. Dari sisi operator, sistem dapat mencatat semua transaksi pengembalian. Sistem dapat menampilkan judul buku, nama pengarang, dan nama penerbit dari buku yang dikembalikan. Kemudian sistem dapat menampilkan denda yang harus dibayarkan oleh peminjam buku. Berikutnya, sistem dapat mengetahui total keseluruhan buku yang dipinjam. Kemudian sistem dapat menampilkan tanggal pengembalian buku, dan sistem dapat menampilkan harga buku yang harus diganti oleh anggota apabila buku tersebut hilang. Berikutnya, di poin kelima, analisis kebutuhan fungsional, sistem harus dapat melakukan laporan keuangan secara otomatis. Berarti dari sisi admin, sistem bisa menampilkan laporan pendapatan yang diterima, baik berdasarkan tanggal tertentu, bulan, atau tahun tertentu. Kemudian sistem dapat menampilkan laporan pendapatan yang diterima, baik berdasarkan biaya pendaftaran anggota baru, atau anggota yang memperbaharui kartu anggota, dan denda yang dibayarkan oleh anggota. Kemudian sistem dapat mengetahui jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan dan untuk apa biaya-biaya tersebut. Kemudian sistem dapat mengetahui jumlah dana yang digunakan untuk pembelian buku baru serta jumlah buku yang harus dibeli. Berikutnya, sistem dapat mengetahui atau mengecek jumlah laba kotor maupun laba bersihnya dari pendapatan yang diterima. Dan sistem juga bisa menampilkan jumlah kas yang dapat digunakan. Nah, itulah 5 analisis kebutuhan fungsional yang sudah didetailkan berdasarkan penggunanya. Kemudian untuk analisis kebutuhan non-fungsionalnya, kita akan analisis berdasarkan 4 aspek, yaitu operasional, kinerja, keamanan, dan informasi. Untuk aspek operasional, berarti software atau sistem baru yang akan kita buat ini digunakan pada sistem operasi Windows. Kemudian spesifikasi komputer, minimal Pentium 4, kebutuhan memori RAM minimal misalnya 512 MB, kemudian bisa dilengkapi dengan barcode reader dan printer untuk mencetak kartu anggota dan laporan keuangan maupun yang lainnya. Kemudian untuk aspek kinerja misalnya waktu untuk transaksi peminjaman buku dibatasi maksimal 2 menit, kemudian waktu untuk transaksi pengembalian buku dibatasi maksimal 1 menit.
Berikutnya untuk aspek keamanan, sistem aplikasinya maupun database dilengkapi dengan password, dilengkapi dengan kamera untuk mengawasi anggota yang membaca di ruangan baca dan ruang penyimpanan tas yang tersambung ke komputer. Berikutnya untuk aspek informasi, validasi untuk menginformasikan apabila password yang dimasukkan oleh pengguna itu salah. Kemudian petunjuk untuk menampilkan bagaimana tahapan atau prosedur dalam pendaftaran anggota baru. Oke, sekian pembahasan kita mengenai analisis kebutuhan sistem. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.